Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat laptop. Di sini saya ada laptop Asus ZenBook seri UX325U. Oke, tanpa berlama-lama kita review singkat laptop Asus ZenBook ini. Yang mana untuk laptop Asus ZenBook ini dibekali dengan prosesor Core i5 generasi ke-11 dengan RAM 8GB. Lalu untuk grafisnya dia pakai Intel Iris Xe grafik. Walaupun bukan VGA gaming, tapi cukup kuat untuk nonton video 4K, desain ataupun game ringan. Lalu bisa kita lihat bersama untuk desain dan ukurannya. Laptop ini tipis dan ringan. Untuk bobotnya hanya sekitar 1,1 kg saja. Lebih ringan lagi dibandingkan laptop yang saya review sebelumnya, laptop MSI. Nah, ini yang beratnya 1,4 kg, ini 300 gram lebih ringan, yaitu 1,1 kg, yang cocok banget untuk kamu bawa kemana-mana. Lebih enteng lagi, lebih ringan, yang sering berpindah tempat, nongkrong atau ngerjain tugas sambil nikmati view-view di luar ruangan. Ini udah enteng banget. Dan untuk ukuran layarnya di sini yaitu 13,3 inch dengan resolusi Full HD dan layarnya sudah IPS. Jadi tampilannya tetap jelas dari berbagai sudut. Teman-teman bisa ngelihat untuk tampilan layarnya dari berbagai sudut. Untuk harga barunya laptop ini dibanderol dengan harga mendekati 15 juta di tahun rilisnya 2022, sekitaran tahun 2022. Nah, ini laptop dibanderol dengan harga hampir 15 juta. Cukup oke untuk diberi fitur layar yang jernih dan 100% sRGB yang cocok banget untuk video editing ringan. Lalu untuk performanya, ini ditenagai oleh prosesor Core i5 generasi ke-11 yang kinerjanya kencang untuk aktivitas sehari-hari seperti browsing, ngetik, zoom, editing, ataupun multitasking lainnya. Dan juga untuk RAM-nya pakai 8GB, namun tidak bisa di-upgrade karena sudah ditanam di motherboard. Dan juga untuk penyimpanannya, laptop ini dibekali dengan SSD 512GB yang jadi untuk proses bootingnya sangat cepat. Oke, di sini saya akan coba matikan lagi, kita shutdown. Lalu nanti kita akan coba proses bootingnya secepat apa sih untuk laptop seharga hampir 15 juta ini. Oke, laptop udah kita shutdown, udah mati. Kita akan coba nyalakan. Oke, menyala kira-kira berapa detik? Tidak ada 10 detik ya. Teman-teman bisa melihat tadi setelah saya matikan lalu saya nyalakan lagi. Untuk laptop 15 juta dibekali SSD yang terbaru, ini untuk proses bootingnya sudah sangat cepat sekali ya. Lalu untuk kita review selanjutnya, laptop Asus ZenBook ini ada beberapa port dan konektivitas, yaitu 2 USB, yang 2 USB-C. Jadi untuk portnya ini 2 USB-C untuk transfer data dan juga untuk charging. Nah, biasanya laptop kan dia pakai yang jarum ataupun pakai yang seperti kotakan itu. Namun untuk versi varian ZenBook ini dia inovasi dengan charging USB-C. Lalu satu USB-A dan juga HDMI yang bisa digunakan untuk ke proyektor ataupun monitor eksternal, dan ada sedikit
dan bukan ada sedikit, dan juga ada micro SD card reader. Namun laptop ini tidak ada port jack audio yang mana biasanya disertakan. Oke, untuk selanjutnya di sini kita bisa saksikan fitur dari Asus ZenBook seri UX325EA, yang mana keyboardnya ini backlit putih dengan 3 tingkat, jadi bisa kita atur keterangan cahayanya. Untuk layar LCD-nya tadi kita sudah bahas, Full HD IPS 100% sRGB, karena jarang yang memang layar laptop itu di 100% sRGB. Memang cukup mahal, di harga hampir 15 jutaan. Kalau layarnya nggak menampilkan yang bagus, kurang. Oke, lalu untuk touchpadnya, di sini ada touchpad yang bisa juga ada numpadnya. Jadi numpad di sini seumpama kita mau di Excel hitung-hitungan, kita nggak perlu ngetik di keyboard, kita hanya ngetik di numpadnya saja. Bisa kita matikan juga numpadnya, bisa kita nyalakan. Nah, inilah salah satu kelebihan dari laptop Asus ZenBook ini yang menawarkan numpad. Terus untuk kapasitas baterainya ini bisa tahan hingga 12-15 jam tergantung pemakaian. Masih lama banget ya. Enak banget kalau seharian kita di luar ruangan yang jauh dari colokan, jauh dari sumber listrik. Ini udah sangat oke banget baterainya, daya tahannya enak untuk dipakai selama seharian. Dan juga kesimpulannya yang bisa saya simpulkan, Asus ZenBook ini cocok untuk siapa sih? Asus ZenBook ini cocok banget buat mahasiswa, pekerja kantoran, terus bisa konten kreator ringan, dan juga orang yang dengan kerja mobilitas tinggi yang butuh laptop ringan dan bertenaga. Untuk bodinya aluminium, bukan plastik ADAS lagi, yang memang kalau untuk harga segitu, terus bahan dan fitur-fiturnya tidak premium, kayaknya sangat rugi banget. Makanya di sini Asus menawarkan harga segitu dibekali dengan bahan dan fitur-fitur yang sangat menarik, sehingga bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang merek lainnya. Oke, lalu untuk variannya ini di Asus ZenBook UX325EA itu ada yang Core i5, ada yang Core i7. Kira-kira apa sih perbedaannya? Kalau untuk Core i5 itu di 4 core 8 thread, kecepatan dasarnya 2,4 GHz, turbo boost-nya bisa sampai 4,2 GHz. Kalau untuk Core i7 sama di Gen 11 juga, kecepatannya dasar itu 2,8 GHz, dan untuk turbo boost-nya hingga 4,7 GHz. Artinya i7 memang lebih cepat dan lebih responsif, terutama saat menjalankan aplikasi berat ataupun multitasking. Untuk performa grafiknya sama, dibekali dengan Intel Iris Xe grafik. Terus untuk hasilnya i7 bisa kasih lebih yang grafis yang lebih cocok untuk editing ringan atau game ringan seperti Dota, Valorant, dan lain-lain. Dan juga untuk harganya, di versi i7 itu biasanya lebih mahal 1-2 jutaan rupiah dibandingkan versi i5, tergantung toko dan konfigurasi RAM atau SSD-nya. Jadi untuk
Selanjutnya, kelebihan dari Asus ZenBook ini itu yang pertama, performa cukup kencang, cocok untuk tugas sehari-hari seperti office, browsing, zoom, nonton film, dan lain-lain. Dan untuk prosesornya Core i5 Gen 11 jauh lebih efisien dan lebih cepat dari generasi sebelumnya. Ringan dan tipis yang bobotnya hanya 1,1 kg, layarnya berkualitas Full HD, warnanya akurat 100% sRGB, cocok untuk menikmati konten visual. Lalu untuk kekurangannya, kalau untuk kekurangan Asus ZenBook ini itu yang pertama, RAM-nya tidak bisa di-upgrade. Sayangnya tertanam onboard disolder dengan motherboardnya, jadi tidak cocok juga untuk game berat, untuk game AAA atau desain 3D ini masih cukup berat. Walaupun VGA Iris Xe grafik ini udah cukup bagus, tetapi untuk game AAA dan 3D grafik untuk desain 3D itu masih cukup berat karena bukan VGA gaming. Jadi kesimpulannya juga bahwa varian Core i5 ini cocok untuk kamu yang butuh laptop ringan dan stylish, fokus kerja yang ringan menengah seperti tugas kuliah, desain-desain ringan, game-game ringan menengah. Kalau kamu ingin multitasking jangka panjang, ini udah cukup banget untuk menemani tugas-tugas kalian. Oke teman-teman, terakhir di sini karena saya jualan laptop, jadi setiap laptop yang saya dapat saya review terlebih dahulu. Kira-kira udah aman belum kalau sekiranya saya lepas ke pembeli. Di sini laptop yang 2 tahunan lalu, 2 atau sampai 3 tahunan lalu, laptop ini seharga hampir 15 juta. Ya ada beberapa minus, namanya juga dipakai. Ada minus seperti bekas-bekas pemakaian, lecet-lecet pemakaian di backdoor belakang LCD-nya ada lecet-lecet. Lalu untuk di bagian bawah keyboardnya juga ada sedikit lecet bekas pemakaian. Terus sudut-sudutnya juga ada sedikit cat-cat yang mengelupas karena pemakaian. Untuk fungsi overall semuanya aman. Oke, untuk harga jualnya saya ingin jual 6,5 juta. Kira-kira dari harga barunya yang hampir 15 juta, saya jual 6,5 juta saja, minus pemakaian aja. Kira-kira udah worth it belum, atau kan udah pas belum nih aku kasih harga 6,5 juta, ataukah kemahalan atau malah kemurahan? Bisa tulis di kolom komentar. Oke, itu saja review dari saya laptop Asus ZenBook. Barangkali banyak yang kurang, saran dan masukan bisa kalian tulis di kolom komentar agar channel Sahabat Laptop ini kedepannya semakin maju dan bisa memberikan konten-konten edukatif seputar laptop kepada kalian lebih baik lagi. Banyak kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan masukan kalian sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.